nongkrong sini, nongkrong di Urban Life. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Niken pada podcast Urban Life kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang revolusi digital dalam layanan perbankan nih. Nah, dalam tema ini kita akan membahas dengan tamu yang sangat luar biasa nih. Ada Mbak Vivi dari Mandiri. Halo Hai Mbak Vivi. Niken, hai semuanya. Apa kabar nih Mbak? Baik banget sore ini, Oke. senang banget loh bisa ada di podcast. Tadi nongkrong sana, nongkrong Nongkrong sini sini. bareng Niken. Nah, nih kita langsung aja kali ya Mbak. Nih Mbak Vivi udah siap belum nih buat ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing aja nih Mbak. Siap nggak siap? Harus siap. Siap gak siap? Harus siap. Oke, langsung mulai aja kali ya Mbak, aku tanya-tanya sedikit nih. Boleh. Melihat perkembangan teknologi sekarang nih ya Mbak yang udah modern ini nih. Menurut Mbak nih, seberapa impactful nih perkembangan teknologi ini terhadap layanan perbankan nih Mbak? Oke, seberapa impactful era digitalisasi ini dengan layanan perbankan ya? Ya. Saat ini kita harus mau nggak mau, suka nggak suka harus bisa beradaptasi dengan era digitalisasi saat ini. Seberapa impactfulnya kembali lagi nih ke masyarakat, ke diri kita sendiri, ke teman-teman semuanya. Teman-teman mau nggak untuk mengikuti era digitalisasi ini? Karena ya kalau misalnya yang mau ikut, mereka akan terus berkembang. Tapi kalau misalnya dia nggak mau ikut, ya mereka akan merasakan sendiri seperti apa impact-nya yang mereka dapatkan. Tapi dengan layanan perbankan saat ini yang memudahkan masyarakat bisa transaksi kapan saja dan di mana saja, itu sangat kita lebih beradaptasi lagi dan lebih agile lagi dalam menghadapi era digitalisasi saat ini. Berarti mau nggak mau, suka nggak suka tuh emang harus ini ya Mbak, beradaptasi dengan teknologi saat ini seperti Harus itu ya? banget, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus terus beradaptasi dengan era digitalisasi saat ini. Mau nggak mau, suka nggak suka tuh teman-teman. Ya, nih Mbak, lanjut nih Mbak. Mandiri ini kan punya aplikasi mobile banking ya Mbak, yang bernama Livin. Ya, nih semenjak ada Livin nih Mbak, berpengaruh atau enggak nih Mbak terhadap nasabah yang datang ke kantor Mandiri langsung nih Mbak? Apakah berkurang atau sama aja atau gimana nih Mbak? Oke, saat ini kita punya produk tadi apa namanya Mbak? Livin by Mandiri. Livin by Livin ya. Mandiri. Oke, Livin by Mandiri itu memudahkan atau e-banking manapun ya teman-teman, itu memudahkan teman-teman semuanya, masyarakat semuanya untuk bertransaksi kapan saja dari mana saja. Untuk nasabah yang datang ke cabang itu berkurang atau enggak sih? Itu tergantung kebutuhan dari si nasabah atau pribadinya masing-masing sendiri ya saat ini mau seperti apa. Tapi dengan adanya Livin by Mandiri atau e-banking dari Bank Mandiri saat ini, kita itu memudahkan sekali. Misalnya daripada teman-teman capek-capek ngantri nih di teller yang meniken dan teman-teman semuanya, lebih baik kita menggunakan aplikasi Livinnya. Kita bisa setor kapan aja, di mana aja tanpa harus ngantri di teller dan di bank. Itu dengan aplikasi Livin tanpa menggunakan kartu debit, kita bisa melakukan setor tunai di mesin ATM setor tunai yang ada di Bank Mandiri. Berarti Begitu. sekarang tuh nggak usah ngantri-ngantri perlu ke pagi-pagi ke teller. Biasanya Betul, dulu aku gitu sih Mbak. betul Pagi-pagi jam banget. 8 nih ngantri ngambil nomor urut dulu gitu biasanya. Iya. Tapi ke customer service juga Betul. seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dulu Mbak Niken itu kan mau setor uang nih Iya. harus ke bank kan ya. Tapi kalau Mbak Niken saat ini menggunakan Livin, kita bisa setor tunai tanpa menggunakan kartu juga. Itu bisa di mesin ATM setor tunai Bank Mandiri. Bisa di mana aja gitu. Yang Bisa penting di mana itu aja dan kapan ATM-nya saja. tulisannya setor tunai, bisa di mana aja, kapan aja. Bisa di mana aja dan Betul. kapan aja nih teman-teman pakai Livin. Livin. Nggak Betul usah banget. bawa dompet berarti ya Mbak ya. Nggak usah bawa dompet. Sekarang juga kan teman-teman daripada bawa ketinggalan dompet, daripada ketinggalan dompet handphone. mendingan daripada ketinggalan handphone ya, mending mending ketinggalan dompet ya, karena Nah, sekarang bayar kan tinggal scan aja. scan aja, udah Betul. bisa ya, lebih praktis pasti. Betul banget. Mbak, nyambung dari pertanyaan tadi nih Mbak, tapi kan nggak semua orang tuh langsung bisa beradaptasi gitu Mbak dengan perkembangan tadi Livin gitu kan, apalagi mungkin orang tua yang udah berumur gitu Mbak, mungkin susah nih pakai HP gitu. Nah, tantangan Bank Mandiri ini Mbak untuk mengedukasi nasabah-nasabahnya untuk beralih ke Livin yang emang sih sebenarnya lebih mudah dan lebih praktis nih. Nah, itu gimana Mbak? Bentuk edukasi mungkin Oke. ya?
bentuk edukasinya ke orang-orang yang kira-kira agak-agak susah Agak-agak susah nih. agak-agak susah untuk beradaptasi dengan hal-hal seperti itu ya. Tetapi yang pertama kita lakukan, kita harus terus sosialisasi, kita edukasi ke masyarakat terkait dengan era digitalisasi ini. Kemudian kita juga langsung ya jemput bola ke mereka yang memang butuh pengen didampingi sama kita terkait dengan digitalisasi, penggunaan Livina seperti apa. Kita tetap harus mendampingi mereka dan sering-sering sosialisasi ke mereka. Intinya sih itu sih Mbak Niken. Oke, berarti terus bersosialisasi lah ya Mbak Betul. ya, selalu memberikan pendampingan gitu terhadap nasabah gitu. Jadi kalau ada kendala apa mungkin bisa langsung cepat. Bener. Jadi kalau misalnya mereka karena kan saat ini kita mau nggak mau, siap nggak siap harus menyesuaikan ya atau beradaptasi dengan era digitalisasi. Karena ya saat ini juga kalau teman-teman tahu mau bayar aja tinggal pakai QR gitu bisa. Iya, gampang Atau banget. mau pesan ojek yang biasanya kita ojek manual yang harus kita panggil Harus menggunakan dipanggil tangan. dulu, harus ditawar Iya, dulu harus gitu tawar sama dulu kan. harganya. Betul. Sekarang itu bisa langsung lewat aplikasi. Betul. Jadi mau nggak mau, siap nggak siap harus siap. Kalau misalnya memang salah satu tantangannya yaitu tadi kita harus terus sosialisasi, edukasi, kemudian kita harus dampingi sampai mereka memang bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Oke, berarti sosialisasi mulai dari mungkin mahasiswa seperti itu atau Betul, gimana mungkin nih Mbak? kita tuh juga sering sosialisasi dari teman-teman sosialisasi menabung ya, dari teman-teman iya. yang masih SD, SMP, SMA. Oh, bahkan dari masih SD nih baru diberikan sosialisasi iya. ya? Di kadang kita tuh ya tapi Wow. SD-nya SD kelas 6 SD yang kelas mereka 6 sudah ya. persiapan ke SMP untuk menabung Untuk seperti menabung. apa Wow. gitu. Oke Mbak. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, inovasi Livin nih dari tahun ke tahun nih, boleh dikasih tahu nggak nih Mbak ke teman-teman nih yang mungkin udah punya Livin tapi belum tahu nih isi-isi Livin tuh seperti apa aja gitu. Baik, kalau gitu. Kalau di Livin itu kita selalu berinovasi ya nih kan dari tahun ke tahun. Nah, yang terbaru itu ada namanya Livin Suka ya nih kan ya. Livin Kalau Suka. Livin Suka. Nah, teman-teman bisa masuk ke aplikasi Livin, kemudian nanti teman-teman bisa dibuka aplikasi yang sukanya. Di situ sudah terlinkage dengan Traveloka, kemudian dengan KAI Akses, kemudian dengan Garuda Indonesia, atau mau bahkan beli obat-obatan kita ada Kimia Farma. Kemudian kalau teman-teman main ke Semarang, di situ ada Bandeng Juana. Di situ juga bisa langsung beli Bandeng Juana tanpa kita harus buka aplikasi lainnya. Berarti gitu. udah lengkap banget dari satu Lengkap aplikasi ya Mbak. Dari mulai banget. tiketnya, Tiket ada, tiket konser kalau konser. Niken mau beli di situ ada promo juga di di Suka. obat-obatan juga. Betul, Bahkan ada di situ. Wah, itu lengkap banget ya teman-teman di Livin. Jadi dari satu aplikasi aja udah bisa langsung link ke aplikasi lain. Berarti nggak perlu Betul. ada aplikasi lain ya Mbak? Nggak perlu download KAI Akses misalnya ya, Iya. misalnya bukan gimana-gimana, tapi misalnya teman-teman males nih, ya udahlah karena di Livin ada, Di jadi Livin teman-teman ada. bisa langsung terlinkage dengan KAI Akses, Garuda Indonesia, kemudian tiket konser dan lainnya juga ada di situ. Wah, praktis banget nih teman-teman. Livin, ingat tadi apa namanya? Livin Suka. Suka. Dan jadi tinggal dibuka tuh sukanya itu. Betul. Di dalam udah lengkap banget lah ya Mbak. Oke. Nih Mbak, semenjak adanya perubahan digital ini Mbak, berpengaruh nggak sih Mbak terhadap efektivitas karyawan sendiri? Atau mungkin karyawan yang biasanya berhadapan langsung sama nasabah nih Mbak, seperti teller, customer service. Nah, itu ada nggak perubahan efektivitas gitu sih Mbak? Oke, untuk efektivitas itu kita tetap tidak ada perubahan ya, gitu kan ya. Efektivitas pegawai itu tetap harus kita optimalkan. Jadi misalnya, kalau misalnya saat ini mungkin nasabah sudah berkurang karena era digitalisasi, tapi kita sebagai pegawai efektivitas kita yaitu dengan terus menjemput bola ke nasabah, kemudian kita sosialisasi, edukasi terkait dengan digitalisasi ini. Jadi Seperti yang mungkin- tadi di awal saya jelaskan. Iya, mungkin berpindah peran lah ya Mbak. Tetap Betul. mengedukasi para Tetap. nasabah. Betul sekali. Berarti tetap efektivitasnya tetap lah ya Tetap Mbak? ada. Tetap efektivitas nih. Untuk saat ini Mbak, boleh tahu nggak sih Mbak strategi apa yang digunakan Mandiri untuk meningkatkan kualitas layanan nih, khususnya di perbankan nih Mbak. Strategi apa sih Mbak kalau boleh dikasih tahu nih ke teman-teman nih? Strategi yang kita jalankan yaitu dengan menguatkan atau strong relationship ya teman-teman, dengan relationship ke nasabah nasabah yang ada, kemudian relationship dengan nasabah internal atau eksternal, semuanya tetap harus kita jaga strong relationship-nya, karena dengan strong relationship nanti kita bisa membuat nasabah itu menjadi loyal, kemudian nasabah itu jadi makin sering berinteraksi dengan kami juga.
gitu. Berarti menjaga hubungan baik dengan nasabah Yap, itu penting harus, banget ya. itu wajib banget untuk kita menjaga hubungan baik dengan nasabah gitu. Oke, terakhir nih Mbak, boleh di-spill nggak nih Mbak ke teman-teman nih produk unggulan dari Livin yang bikin Livin itu beda nih dari mobile banking yang lain? Oke, mungkin mobil banking yang lain sama aja, cuma kalau teman-teman buka Livin by Mandiri, di situ nanti tinggal buka aplikasi Suka yang tadi Niken sampaikan. Kita tidak perlu misalnya susah-susah nih kalau kita nggak punya aplikasi A nih misalnya, nanti teman-teman tinggal buka Livin by Mandiri ke Suka, mau beli tiket di situ bisa, tiket kemudian ada tiket transportasi, kemudian ada tiket konser, kemudian ada teman-teman mau beli obat-obatan atau teman-teman mau beli jajan-jajan, di situ semua sudah ada. Namanya Suka. Jangan sampai lupa teman-teman, Suka. Jadi di situ udah terlink beberapa aplikasi yang Mbak tadi betul, dari lifestyle. Mulai kereta api, Kemudian pesawat, obat-obatan, Betul. lengkap banget teman-teman. Pokoknya itu harus dimanfaatin benar-benar. Terkait dengan lifestyle Terkait teman-teman dengan semua, lifestyle teman-teman semua nih, Gen Z. betul banget, ada di Livin, di Ada aplikasi Livin di Suka. Suka. Nah, gak kerasa nih teman-teman, udah ngobrol panjang lebar nih. Sebelumnya aku mau bilang makasih banget buat Mbak Vivi udah mau Sama-sama. menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama teman-teman semua. Sebenarnya masih banyak banget nih yang pengen ditanyain, cuma mungkin kita lain kali bisa ngobrol bareng. Nah, aku mau ngucapin makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Kembali lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Oke. Dah. Udah, Gus. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Ketek Ya loh. Allah. Ntar dulu aku udah kelihatan kurus belum? Udah gue cantik. Enggak deh, bercanda. Ayo Besti, soalnya Oke. kurus. Udah siap belum? Kameranya udah, Gus. Ya. Bilang 1, 2, 3, Gus. 1, 2.